Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 13 Maret 2025, Syarum Agus CSSR mengajak kita sekalian merenungkan tentang doa yang esensinya adalah membangun relasi dengan Tuhan dan bukan transaksi. Mintalah, kamu akan diberi. Carilah, kamu akan mendapat. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Demikian sabda Yesus dalam Injil hari ini. Sebelum merenungkannya, mari kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita mengimani Allah itu sebagai Bapa yang baik. Mengapa kita menyebutnya sebagai Bapa yang baik? Karena Allah kita hanya memberi yang baik kepada umat yang dikasihinya. Dia Bapa yang baik, bahkan puncak kebaikannya itu adalah ketika dia mengutus Yesus putranya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita menyapanya sebagai Bapa yang baik dalam doa-doa kita, dalam segala macam permenungan kita, di dalam macam-macam kegiatan rohani kita. Juga sebagai Bapa yang baik, saudara-saudari, kita percaya bahwa Allah akan senantiasa menjawab setiap permohonan kita bila kita memohon kepadanya. Namun, ini penting untuk dicatat, untuk direnungkan. Jawabannya bukan asal sembarang jawaban. Jawaban Tuhan hanyalah jawaban yang baik, atau lebih baik, atau bahkan jawaban yang sangat baik. Masalahnya adalah saudara-saudari, kita sering tidak merasa, tidak menyadarinya, kurang merenungkan jawaban Tuhan atas doa-doa kita, lebih-lebih kalau tidak sesuai dengan apa yang kita minta, apa yang kita rasa bahwa itu kita butuhkan. Akhirnya kita lalu jatuh kepada sikap menggerutu, kepada menolak atau bahkan menentang Allah. Kita kecewa. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam sejarah keselamatan, Allah kita itu Allah yang maha baik. Bahkan ketika manusia berdosa, Dia menganugerahkan putranya sebagai penebus, sebagai juru selamat. Padanya selalu ada belas kasih dan pengampunan. Sebagai seorang Bapa yang baik, Dia selalu menunggu, Dia selalu menyambut anak yang hilang yang mau kembali kepadanya. Karena itu kita semua hendaknya percaya bila semua yang diberikannya itu adalah baik, atau lebih baik, atau sangat baik. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Allah yang baik itu digambarkan atau dijelaskan dalam kitab suci tadi, dalam kutipan Injil, bahwa adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika dia minta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan?
Jadi, kalau kamu yang jahat saja tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Di sini saudara-saudari, Bapa hanya memberi yang baik kepada kita. Atau memberi yang lebih baik. Atau memberi yang sangat baik. Dan karena itu saudara-saudari, kalau kita meminta sesuatu, memohon sesuatu kepada Tuhan, hendaklah jangan berpikir transaksional dengan Tuhan. Jangan berpikir transaksional, sebab doa itu esensinya membangun relasi dengan Tuhan dan bukan transaksi. Do ut des. Saya memberi supaya saya diberi. Saya meminta ini, maka saya harus diberi ini. Bukan seperti itu relasi yang terbangun antara anak dan bapa. Yang terbangun itu adalah relasi yang saling mengasihi, saling memahami, dan mau mengerti apa yang paling baik yang Bapa ingin anugerahkan kepada kita. Dan bukan memaksakan kemauan, keinginan pribadi kita. Karena itu sekali lagi, doa itu senantiasa esensinya membangun relasi dan bukan transaksi. Mengapa Allah tidak mengabulkan permohonan kita? Kitab suci menerangkan dengan baik. Anak yang meminta batu akan diberikan roti. Anak yang meminta ular akan diberikan ikan. Allah tidak mungkin keliru dalam mengabulkan permohonan kita yang jahat dan berbahaya. Allah memberikan sesuatu yang menghidupkan, yang membuat kita bertumbuh, yang menyelamatkan. Mengapa Allah tidak langsung menjawab permohonan kita? Kita manusia itu kan seringkali tidak sabaran. Kita seringkali tidak mudah untuk menunggu, menanti untuk waktu yang lama. Allah akan menjawab setiap permohonan kita pada waktu yang tepat. Dan saat kita sudah siap menurut Tuhan. Baik itu dalam hati dan budi maupun dalam kesanggupan kita. Betapa indahnya saudara-saudari, jika kita percaya akan kebaikan, akan kepedulian Allah kepada kita, hendaklah kita tidak lupa akan kebaikan dan cinta yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita. Bapa yang baik hanya memberi yang baik. Tidak yang jahat, tidak yang merusak, tidak yang berpotensi atau beresiko tidak baik untuk manusia. Maka saudara-saudari, tetaplah berkanjang dalam doa. Tetaplah meminta segala sesuatu kepada Tuhan, karena dalam doalah kita menyatakan ketergantungan kita kepada Bapa yang baik. Sehingga relasi kita tetap bertumbuh, relasi kita dengan Tuhan makin lama makin kuat, makin lama makin dekat, menyatu dengan Tuhan. Dan dengan demikian kita tidak lagi mempersoalkan, apakah yang Tuhan berikan kepada saya itu sesuatu yang saya minta atau tidak. Karena segala sesuatu yang dari Tuhan pasti baik untuk kita. Selamat beraktivitas hari ini saudara-saudari, dan terimalah berkat-berkat Tuhan yang baik yang dianugerahkannya kepada Anda sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menghadirkan wajah Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang maha rahim. Kuatkanlah iman kami agar dalam doa-doa kami semakin bertumbuh, kami semakin dewasa, dan kami siap menerima apapun yang Engkau anugerahkan, sekalipun tidak sesuai dengan apa yang kami minta, karena kami percaya apapun yang Engkau berikan adalah yang baik, atau lebih baik, atau sangat baik untuk kami. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari.
Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.